Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Oke, topik kita hari ini adalah menguak basic moral perawat di tatanan praktek ya. Posisi seorang paramedis itu adalah memenuhi kebutuhan ini. Di dalam pemenuhan kebutuhan ini, maka dia perlu suatu aturan. Dia memerlukan suatu petunjuk. Maka nanti kalau Anda masuk rumah sakit, ada yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Ada namanya SAK, Standar Asuhan Keperawatan. Dan ada yang namanya peraturan rumah sakit. Tiga hal inilah yang mengatur kehidupan kita di dalam bekerja di rumah sakit. Dan isinya ketiga hal ini adalah sebenarnya adalah budi pekerti. Cara berperilaku sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Makanya kita lihat mereng sebelah kiri. Di filosofi kehidupan itu ada namanya agama. Juga ada yang namanya kepercayaan. Orang sini menyebut aliran kepercayaan. Terus ada yang namanya tuntutan perawat atau paramedis. Tuntutan perawat ini dibentuk menjadi satu filosofi dasar yang kita sebut sebagai kode etik. Nah, untuk membuat kode etik ini ada basic dasarnya. Yang pertama adalah undang-undang kesehatan. Jadi undang-undang kesehatan itu semua tenaga kesehatan dinaungi oleh undang-undang ini. Ini yang mengatur karakter kita. Yang kedua, undang-undang keperawatan. Yang ketiga, undang-undang tenaga kerja. Nah, ketiga domain ini akan memunculkan perawat itu di rumah sakit harus bagaimana. Itu kita sebut karakter perawat. Perawat itu jalannya bagaimana ya. Perawat itu cara duduknya bagaimana. Perawat itu ngomongnya dengan pasien bagaimana. Itu harus diatur di kode etik. Sehingga pada saat saudara memakai seragam perawat, itu bukan diri Anda. Anda sedang mewakili suatu profesi yang sangat mulia yang namanya perawat. Sehingga hati-hati, itu atribut. Kalau Anda tentara, jangan samakan Anda berpakaian seragam tentara dengan Anda berpakaian preman. Terus kamu mau mentang-mentang, misalnya gue jalan itu ya, sepeda motoran itu ngomong. Anda melakukan begitu, maka masyarakat image-nya, tentara itu gitu. Akhirnya Anda menjelekkan profesi tentara. Padahal secara kode etik ketentaraan tidak boleh. Maka dalam kaidah agama, dosa Anda double. Dosa kepada diri Anda sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, dosa kepada profesi Anda. Menjadi perawat juga begitu. Jadi perawat itu kalau sudah berpakaian perawat, kita sedang membawa dua makna besar di tubuh kita. Diri kita sendiri dan di belakang kita ada organisasi besar yang namanya perawat. Sehingga mau misalnya seperti tadi, seperti tentara, sepedaan di jalan, itu ya hati-hati loh. Saya ini memakai seragam perawat ini. Kalau bisa ya jangan merokok kalau sedang pakaian perawat, karena kita adalah role model kesehatan. Tapi kadung rokok ya Pak, jaketan, seragamnya ditutupi C, supaya pada saat merokok orang tidak tahu, oh itu loh perawat. Begitu jangan. Kejelekan yang kamu lakukan dengan memakai atribut suatu organisasi, Anda sedang membawa nama organisasi itu dan akan menjadi image suatu masyarakat.
Kalau itu image-nya menyebar, maka dosamu adalah dosa estafet. Karena kita telah mencoreng nama kebesaran perawat. Secara ilmu kesehatan, baju perawat itu tidak boleh dibawa keluar rumah sakit, banyak penyakitnya, apalagi ke warung. Wong kalau bisa itu seragam itu nanti ada di kantor. Pulang pergi itu pakai pakaian bebas. Sehingga kita itu berangkat dari rumah itu boleh celana jeans, jaket, masuk ruangan khusus ngambil seragam, bekerja, setelah selesai kalau belum kotor langsung dicendekkan di situ. Pulang pakai pakaian bebas lagi. Karena apa? Mau tidak mau ini pakaian tersentuh atau di situ adalah ada airborne yang merupakan serbuk penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit. Jangan dibawa pulang, apalagi dibawa ke warung yang di situ kita sedang makan. Kan kasihan orang-orang yang bukan perawat. Kalau perawat kan adaptif, antibodinya sudah tinggi. Mengapa? Setiap hari ketemu orang sakit, sehingga tubuhnya membentuk antigen, sehingga dia sulit tertular. Karena sudah latihannya sudah every day, every time. Kalau orang awam, ora bisa, antigennya sedikit, kena sedikit aja mereka sudah sakit. Dengan otomatis kita menyebarkan penyakit. Ada dua ya. Yang pertama adalah filosofi agama, yang kedua adalah filosofi kehidupan, yang ketiga adalah kode etik. Tiga hal itu harusnya kita ramu. Kalau sudah kita ramu, nanti akan menjadi suatu karakter, dan setelah muncul karakter akan muncul yang namanya pengabdian pada profesi. Kalau itu sudah menjadi satu kesatuan, maka actionnya adalah pengabdian kepada profesi. Kalau dari sisi agama, sebelum masuk di pengabdian, kita harus membenarkan dulu niat dan hati kita. Loh, apakah penting itu, Pak? Loh, penting. Niat itu adalah sesuatu yang dinilai di awal pekerjaan. Ikhlas itu adalah sesuatu yang dinilai pada saat proses pekerjaan sampai selesai. Supaya hidup kita tidak sia-sia, maka kita niati pekerjaan sebagai seorang tentara, pekerjaan sebagai seorang perawat itu adalah amanat dari Tuhan untuk kita jalankan. Sehingga niat kita adalah menjalankan amanat. Wes, Ibu silakan di mindset otaknya. Saya sedang menjalani amanat Tuhan. Saya sedang menjalani amanat Tuhan, dan saat ini saya ditakdirkan Tuhan sebagai perawat. Itu dulu niatnya. Wes, nomor loro. Kalau kita sudah merasa itu amanat Tuhan, anggapan dapat esgas lah. Jadi anggapan profesimu saat ini itu surat tugas dari Tuhan. Orang usah dari pemerintah. Nek dari pemerintah itu anggapan aturane. Jadi aturane dari perawat itu ini, aturane dari tentara itu ini. Tetapi Anda menjadi tentara, Anda menjadi perawat, Anda menjadi dokter, anggapan itu surat tugas dari Allah. Terus yang kedua, ikhlas. Ikhlas ya cuma lo. Aku niat nolong orang. Ngono. Wes, terus maling ngono. Kita kok disiplin, pekerjaannya tepat waktu. Kita itu sangat peduli dengan pasien kita. Kita itu kok sangat intens. Lo nanti tuh, karena intentan kita, kepedulian kita, kedisiplinan kita, orang-orang yang melihat kita itu akan didorong oleh Tuhan untuk ketemu kita, untuk mengajak kita cari rezeki yang lain. Efek samping sebenarnya, tapi jangan menjadi target. Secara tidak langsung Anda tidak minta. Wes, fokus di perawat. Nah, di perawat ini tugasnya adalah caring. Caring itu artinya peduli. Ini tidak kita bahas ya. Hak perawat itu hak kita. Memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi yang benar, menerima imbalan jasa, itu gaji lah.
menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, memperoleh fasilitas kerja dengan standar hak kita itu. Yang kedua, kewajiban kita. Ini kita ucapkan pada saat lulus sumpah. Cuma roto-roto kita itu setelah sumpah itu lali. Kewajibannya melengkapi sarpras, memberikan pelayanan keperawatan, merujuk klien, dokumentasi, informasi sampai penugasan.